Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang berisi ayat dan nama surat. Salah satunya adalah ayat kursi. Sebagaimana dengan ayat-ayat yang lain pada Al-Quran, keberadaan ayat kursi ini memiliki banyak khasiat dan keutamaan. Ayat kursi ini merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah, dan ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena bisa memberi perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan ayat kursi ini dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca, namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang bahkan haram membacanya. Lantas bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran, dan ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah SAW menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili, diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap solat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan yang diperoleh dari membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini dianjurkan membaca ayat kursi. Akan tetapi selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kamu juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai Anda melanggar larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang itu wajib sekali kamu perhatikan, sebab jangan sampai mengharap pahala yang ada malah mendapat dosa. Berikut ini 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Yang pertama, adapun waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku' dan sujud dalam ibadah solat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW
dalam sebuah keterangan yang terdapat dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan asal membaca karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Qur'an yang tidak boleh dibaca di antara dua gerakan solat tersebut. Yang kedua, selain dalam gerakan solat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Qur'an ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Qur'an. Bahkan dengan alasan ini kamu wajib untuk selalu sigap saat masuk ke tempat seperti ini dengan penuh kesadaran. Perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, termasuk larangan membaca ayat kursi adalah ketika kamu menanggung hadas besar. Adapun hadas besar di sini maksudnya adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Membaca Al-Qur'an termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid dan nifas, kecuali membacanya dalam hati. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, dalam buku menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Qur'an dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang junub atau haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal dilarang. Yang keempat, waktu yang dilarang membaca ayat kursi terakhir adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Qur'an meski hanya satu ayat saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Qur'an. Pendapat itu pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu terlarang. Kamu tentu tidak mau mendapat dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.